Kenapa kamu tetap datang, padahal hujan deras seperti ini? Ada hal yang tidak bisa ditunda. Pekerjaan? Bukan hanya itu. Kalimat itu terdengar sederhana, diucapkan tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Namun justru disitulah letak keanehannya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik jawaban singkat itu. Sesuatu yang tidak langsung bisa dijelaskan, tetapi terasa jelas bagi yang mendengarnya. Seorang wanita berdiri di balik pintu rumahnya yang selama ini terasa terlalu sunyi. Hidupnya terlihat tenang dari luar, bahkan bisa dibilang mapan. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi sejak ia kembali dari perjalanan hidup yang panjang dan melelahkan. Di sisi lain, seorang pria datang dengan kesederhanaan. Tidak membawa sesuatu yang istimewa, hanya menjalankan rutinitas yang sama setiap hari. Mengantar, pergi, lalu mengulanginya lagi esok hari. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang luar biasa. Namun siapa sangka, pertemuan singkat yang awalnya terasa biasa itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit diabaikan. Sapaan sederhana berubah menjadi kebiasaan, kebiasaan berubah menjadi kenyamanan. Dan tanpa disadari, kenyamanan itu mulai menyentuh perasaan yang lebih dalam. Tidak ada janji, tidak ada rencana. Semua terjadi begitu saja. Namun justru karena itu, semuanya terasa nyata. Ketika dua dunia yang berbeda bertemu dalam cara yang sederhana, apakah mungkin perasaan yang tumbuh di antara mereka benar-benar tulus? Atau hanya sekadar pengisi dari kesepian yang selama ini mereka rasakan? Halo sahabat kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Pagi itu datang dengan tenang. Tidak ada suara gaduh, tidak ada hiruk-pikuk yang tergesa. Hanya cahaya matahari yang perlahan masuk melalui celah jendela, menyentuh lantai rumah yang bersih namun terasa dingin. Maya sudah terbangun sejak subuh. Seperti biasanya, ia tidak langsung beranjak dari tempat tidur. Ia duduk diam beberapa saat, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Cahaya yang masuk samar-samar itu seolah mengingatkannya bahwa hari kembali dimulai. Meskipun hatinya belum sepenuhnya siap menjalaninya. Ia menarik napas panjang. Bukan karena lelah secara fisik, namun karena ada rasa yang tidak pernah benar-benar hilang. Rasa sepi. Rumah yang ia tempati sebenarnya tidak besar. Namun entah kenapa, terasa terlalu luas untuk satu orang. Setiap sudut memiliki cerita. Setiap ruangan menyimpan kenangan. Dan setiap kali ia berjalan melewati lorong kecil menuju dapur, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah langkahnya terdengar lebih keras karena tidak ada suara lain yang menemani. Maya akhirnya bangkit. Ia merapikan tempat tidurnya dengan rapi, seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi. Spray dilipat dengan teliti. Bantal ditata kembali. Semua terlihat teratur. Seolah mencerminkan keinginannya untuk menjaga hidup tetap terkendali. Padahal di dalam hatinya, tidak semua terasa seteratur itu. Ia berjalan menuju dapur. Tangannya otomatis mengambil gelas, mengisi air, lalu menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Gerakannya terasa seperti kebiasaan yang sudah melekat. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu direncanakan. Semua berjalan dengan sendirinya. Namun justru karena itu, semuanya terasa hampa. Tidak ada percakapan, tidak ada suara lain selain bunyi air mendidih. Maya duduk di kursi kecil di dekat meja makan. Ia memegang cangkir hangat di tangannya, merasakan uap yang perlahan naik ke wajahnya. Ia menyesap pelan. Rasanya sama seperti kemarin, seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Dan mungkin itulah yang membuatnya terasa berat. Beberapa tahun lalu, hidup Maya tidak seperti ini. Ia pernah menjalani hari-hari yang jauh lebih sibuk. Ia bekerja di tempat yang jauh dari rumah, di negeri yang berbeda, dengan bahasa yang tidak ia kuasai sepenuhnya.
Hari-harinya dulu penuh dengan aktivitas. Bangun pagi dengan tergesa, bekerja tanpa banyak istirahat, dan pulang dengan tubuh yang lelah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap kuat. Tujuan. Ia bekerja untuk masa depan, untuk harapan, dan untuk seseorang yang dulu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang berubah tanpa bisa ia kendalikan. Dan pada akhirnya, ia kembali ke rumah ini dengan membawa pengalaman, tetapi juga kehilangan. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi lebih sunyi. Bukan karena ia tidak punya apa-apa, namun karena ada sesuatu yang tidak lagi ada. Maya meletakkan cangkirnya di atas meja. Ia menatap sekeliling ruangan. Dinding yang bersih, perabot yang tertata rapi, dan suasana yang terlalu tenang. Ia berdiri perlahan, lalu mulai membersihkan rumah. Menyapu lantai, mengelap meja, merapikan barang-barang kecil yang sebenarnya sudah rapi. Ia melakukan semua itu bukan karena rumahnya kotor, namun karena ia butuh sesuatu untuk mengisi waktunya, agar pikirannya tidak terlalu lama diam. Setelah selesai, ia duduk kembali. Kali ini di dekat jendela. Ia membuka tirai sedikit lebih lebar, membiarkan cahaya masuk dengan lebih terang. Dari sana, ia bisa melihat jalan kecil di depan rumahnya. Tidak terlalu ramai. Hanya sesekali orang lewat, atau kendaraan yang melintas tanpa berhenti. Maya sering duduk di sana cukup lama, bukan karena ia menunggu seseorang, namun karena ia merasa sedikit lebih terhubung dengan dunia luar. Setidaknya, ia tidak sepenuhnya sendiri. Hari demi hari, rutinitas itu terus berulang. Bangun pagi, melakukan pekerjaan rumah, duduk di dekat jendela, dan menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana. Terkadang, ia mencoba membaca buku, namun tidak selalu bisa fokus. Pikirannya sering melayang ke masa lalu, ke kenangan yang datang tanpa diundang, ke momen-momen yang pernah membuatnya merasa utuh, namun kini hanya menjadi bagian dari ingatan. Maya tidak pernah benar-benar mengeluh. Ia menerima keadaannya. Ia mencoba menjalani hidup dengan tenang. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan begitu saja. Suatu siang, ketika matahari mulai terasa lebih hangat, Maya duduk seperti biasa di dekat jendela. Ia memandang ke arah jalan dengan tatapan kosong. Tidak ada yang berbeda, semua terasa sama. Namun tanpa ia sadari, hari itu akan membawa sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang sederhana, namun cukup untuk mengubah cara ia melihat hari-harinya. Sesuatu yang datang tanpa rencana, namun perlahan akan mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Maya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia juga tidak sedang menunggu apapun. Namun terkadang, hal yang paling berarti justru datang di saat kita tidak mencarinya. Siang itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Matahari berada tepat di atas, menyinari halaman rumah dengan cahaya yang cukup terang. Udara terasa hangat, tidak terlalu panas, namun cukup membuat suasana menjadi lebih sunyi karena kebanyakan orang memilih berada di dalam rumah. Maya duduk di kursi dekat jendela. Tempat itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Dari sana ia bisa melihat jalan kecil di depan rumah. Jalan yang tidak terlalu ramai, hanya sesekali dilewati oleh orang atau kendaraan. Hari itu tidak ada yang berbeda. Tidak ada suara yang mencolok. Tidak ada kejadian yang menarik perhatian. Semuanya terasa datar. Maya memegang secangkir air hangat. Ia tidak benar-benar meminumnya, hanya memegangnya, seolah mencari sedikit kehangatan di tengah suasana yang terasa kosong. Pikirannya melayang ke banyak hal, tentang masa lalu, tentang perjalanan hidup yang pernah ia jalani, dan tentang bagaimana semuanya berubah begitu cepat tanpa ia duga. Ia menghela napas pelan, bukan karena sedih, namun karena ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang tidak sepenuhnya hilang, meskipun waktu terus berjalan. Di saat itulah, sebuah suara terdengar. Tok, 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 ketukan di pintu depan. Tidak terlalu keras, namun cukup jelas untuk membuat Maya tersadar dari lamunannya. Ia menoleh ke arah pintu. Alisnya sedikit berkerut. Ia tidak menunggu siapapun hari itu. Tidak ada janji, tidak ada rencana kedatangan. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok. Maya perlahan berduri. Langkahnya tidak terburu-buru, namun juga tidak terlalu lambat.
Ia berjalan menuju pintu dengan perasaan yang sedikit penasaran. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti sejenak, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar benar-benar nyata. Lalu ia membuka pintu itu perlahan. Di hadapannya, berdiri seorang pria dengan seragam sederhana. Di tangannya ada sebuah kotak paket. Pria itu terlihat biasa saja, tidak ada yang mencolok dari penampilannya. Namun ada sesuatu dalam cara ia berdiri yang terasa tenang. "Selamat siang, Bu. Ini paketnya," ucap pria itu dengan suara yang sopan. Nada bicaranya tidak keras, namun jelas dan mudah dipahami. Maya sedikit terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada pria itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Bukan karena ia mencari sesuatu, namun ada perasaan yang tidak ia mengerti. "Paket?" ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. "Iya, Bu, atas nama Maya," jawabnya sambil menunjukkan label pada kotak tersebut. Maya melihat sekilas. Namanya memang tertulis di sana. Ia mengangguk pelan, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. "Oh, iya," ucapnya singkat. Pria itu menyerahkan paket tersebut. Maya menerimanya dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh kotak itu, ia juga sempat menyadari sesuatu yang kecil, bahwa pria di depannya tidak terburu-buru. Ia menunggu dengan sabar, memberikan waktu tanpa terlihat tergesa. "Silahkan tanda tangan di sini, Bu," katanya sambil menunjukkan perangkat kecil di tangannya. Maya mengangguk, lalu menandatangani dengan cepat. Setelah itu, seharusnya semuanya selesai. Seharusnya pria itu langsung pergi. Seharusnya Maya kembali ke dalam rumah. Namun entah kenapa, ada jeda kecil yang terjadi. Mereka tidak langsung bergerak. Maya masih berdiri di ambang pintu. Pria itu juga belum beranjak, hanya beberapa detik. Namun terasa lebih lama dari biasanya. "Terima kasih," ucap Maya akhirnya. "Iya, Bu, sama-sama," jawab pria itu. Ia sedikit menganggukkan kepala, lalu mulai berbalik untuk pergi. Namun sebelum ia benar-benar melangkah, Maya tanpa sadar berkata, "Hati-hati di jalan." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa direncanakan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Pria itu berhenti sejenak. Ia menoleh kembali. "Terima kasih, Bu," jawabnya dengan senyum kecil. Senyum yang sederhana, namun terasa tulus. Setelah itu, ia benar-benar pergi. Langkahnya menjauh dari rumah, kembali ke rutinitas yang mungkin sudah biasa ia jalani setiap hari. Maya menutupi pintu perlahan. Ia masih memegang paket di tangannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada isi paket itu. Ia berdiri beberapa saat di dalam rumah, diam, seolah memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Akhirnya ia berjalan kembali ke meja dan meletakkan paket itu di sana. Ia duduk, menatap kotak tersebut tanpa membukanya. Yang ia ingat bukanlah paket itu, melainkan momen singkat di depan pintu tadi. Tentang bagaimana pertemuan itu terasa berbeda dari biasanya. Tentang bagaimana ada jeda kecil yang tidak bisa ia abaikan. Dan tentang bagaimana kalimat sederhana yang ia ucapkan terasa lebih berarti dari yang ia kira. Maya menarik napas pelan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Mungkin itu hanya perasaan sesaat. Mungkin ia hanya terlalu lama sendiri sehingga hal kecil terasa lebih besar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Hari itu kembali berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal kecil yang tersisa di dalam pikirannya. Sebuah pertemuan singkat yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Namun entah kenapa, terasa seperti awal dari sesuatu yang belum ia pahami. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan besar dalam kehidupan Maya. Pagi tetap datang dengan sunyi, siang berjalan perlahan, dan sore terasa panjang seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ada satu hal kecil yang mulai berbeda. Maya kini lebih sering memperhatikan suara di luar rumahnya, terutama suara langkah kaki, atau suara kendaraan yang berhenti sejenak di depan rumah. Bukan karena ia mengharapkan sesuatu, namun karena tanpa ia sadari, pikirannya mulai mengingat satu kejadian kecil yang terjadi beberapa hari lalu. Pertemuan singkat di depan pintu. Pertemuan yang seharusnya tidak berarti apa-apa, namun entah kenapa tetap tinggal di dalam ingatannya. Siang itu, suasana kembali tenang. Maya sedang duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku yang sudah beberapa hari ia pegang. Namun seperti biasanya, ia tidak benar-benar fokus. Matanya melihat tulisan, namun pikirannya melayang ke hal lain. Tiba-tiba, suara yang sama kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu. Kali ini Maya tidak langsung terkejut. Ia hanya terdiam beberapa detik, seolah ingin memastikan sesuatu. Seolah ada perasaan yang muncul sebelum ia benar-benar membuka pintu. Ia berdiri perlahan.
Langkahnya terasa sedikit lebih cepat dari biasanya, meskipun ia tidak menyadarinya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia menarik napas pelan, lalu membukanya. Dan benar saja, pria itu kembali berdiri di sana. Dengan seragam yang sama, dengan sikap yang sama, dan dengan kotak paket di tangannya. "Selamat siang, Bu, ini paketnya," ucapnya seperti sebelumnya. Nada suaranya tetap sama, tenang dan sopan. Namun kali ini, Maya tidak lagi merasa asing. Ia mengangguk pelan. "Siang," jawabnya singkat. Ia menerima paket itu, namun tidak langsung menutup pintu. Ada jeda kecil yang kembali terjadi, namun kali ini terasa lebih ringan, tidak seasing sebelumnya. "Lumayan panas hari ini ya," ucap Maya tiba-tiba. Kalimat itu sederhana, namun bagi Maya itu bukan hal yang biasa ia lakukan. Ia jarang memulai percakapan, terutama dengan orang yang belum ia kenal. Pria itu sedikit terkejut, namun segera tersenyum kecil. "Iya Bu, lumayan," jawabnya. Jawabannya tidak panjang, namun cukup untuk membuat suasana terasa lebih hidup. Maya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi, namun anehnya ia tidak merasa canggung. "Sudah banyak kiriman hari ini?" tanyanya lagi sedikit ragu. Pria itu mengangguk. "Cukup banyak Bu, biasanya memang seperti ini," jawabnya. Maya tersenyum tipis. Percakapan itu masih sederhana, namun terasa berbeda, bukan karena topiknya, namun karena ada kehangatan kecil yang mulai muncul. Setelah menandatangani tanda terima, Maya mengembalikan perangkat itu. Pria itu menerimanya, lalu bersiap untuk pergi. Namun, sebelum ia berbalik, Maya kembali berkata, "Terima kasih ya." Kali ini, nada suaranya terdengar lebih tulus. Pria itu menoleh. "Iya Bu, sama-sama," jawabnya dengan senyum yang sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Ia kemudian melangkah pergi. Namun kali ini Maya tidak langsung menutup pintu. Ia berdiri sejenak di sana, memperhatikan pria itu berjalan menjauh. Langkahnya tidak tergesa, namun pasti. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menjalani rutinitas tanpa banyak perubahan. Maya akhirnya menutup pintu perlahan. Ia kembali ke dalam rumah. Namun kali ini suasana tidak terasa sama. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kecil namun cukup untuk mengubah cara ia merasakan hari itu. Ia duduk di kursi dekat jendela. Seperti biasanya. Namun kali ini ia tidak hanya melihat keluar tanpa tujuan. Ia menunggu. Bukan menunggu seseorang datang, namun menunggu perasaan itu muncul lagi. Perasaan yang tadi ia rasakan saat berbicara di depan pintu. Hari-hari berikutnya, hal yang sama mulai terulang. Tidak setiap hari, namun cukup sering untuk membuatnya terasa seperti kebiasaan. Ketukan di pintu, paket yang datang, dan percakapan singkat yang perlahan menjadi lebih alami. Kadang hanya 1 atau 2 kalimat. Kadang sedikit lebih panjang. Namun selalu ada sesuatu yang tertinggal setelahnya. Maya mulai mengenali suara ketukan itu. Ia mulai tahu kapan seseorang yang sama datang ke rumahnya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menunggu momen itu. Bukan karena paketnya, namun karena percakapan kecil yang terjadi setelahnya. Di sisi lain, pria itu juga mulai merasakan hal yang sama. Ia tidak pernah mengatakan apapun. Namun setiap kali sampai di rumah itu, langkahnya terasa sedikit lebih pelan. Seolah ia tidak ingin terburu-buru pergi. Seolah ada sesuatu yang membuatnya ingin bertahan lebih lama. Suatu siang, ketika ia kembali datang, Maya sudah berdiri di dekat pintu sebelum ia sempat mengetuk. Seolah ia sudah tahu bahwa pria itu akan datang. Ketika pintu terbuka, pria itu terlihat sedikit terkejut. "Sepertinya saya tidak perlu mengetuk lagi ya, Bu?" ucapnya dengan senyum kecil. Maya tersenyum. "Mungkin sudah hafal waktunya," jawabnya ringan. Mereka berdua tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, suasana terasa lebih santai, lebih alami, dan lebih dekat. Percakapan mereka masih sederhana. Tidak membahas hal yang berat, namun cukup untuk membuat keduanya merasa nyaman. Maya mulai menyadari sesuatu. Bahwa hal kecil seperti ini ternyata bisa membawa perubahan besar dalam perasaan seseorang. Bahwa sapaan singkat yang dulu terasa biasa, kini menjadi sesuatu yang ia tunggu. Dan bahwa kehadiran seseorang
meskipun hanya beberapa menit dalam sehari, bisa mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Ia tidak tahu bagaimana semua ini akan berjalan. Ia juga tidak ingin terlalu jauh memikirkan. Namun satu hal yang ia rasakan dengan jelas, bahwa sapaan sederhana itu kini memiliki arti. Arti yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, namun cukup untuk membuat hari-harinya terasa lebih hidup. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Waktu berjalan seperti biasa. Pagi datang dengan tenang, siang terasa hangat, dan sore menutup hari dengan sunyi yang sama. Dari luar tidak ada yang berubah dalam kehidupan Maya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang awalnya kecil, hampir tidak terasa, namun kini mulai menjadi bagian dari keseharian. Kebiasaan. Bukan kebiasaan besar, hanya kebiasaan sederhana yang hadir tanpa direncanakan. Maya mulai menyadari bahwa jam-jam tertentu dalam harinya terasa berbeda, terutama di waktu siang. Waktu di mana biasanya ia duduk di dekat jendela, memandang jalan tanpa tujuan. Kini, tanpa ia sadari, ia mulai lebih sering melihat jam. Bukan karena ada janji, namun karena ada sesuatu yang ia tunggu. Ia tidak pernah mengakuinya secara langsung, bahkan kepada dirinya sendiri, namun hatinya tahu bahwa ada satu momen kecil dalam sehari yang kini terasa lebih berarti. Ketukan di pintu, dan kehadiran seseorang yang datang bersamanya. Siang itu, seperti biasa, Maya sudah duduk di dekat jendela. Tangannya memegang buku, namun matanya tidak benar-benar membaca. Sesekali ia melihat ke arah jalan, memperhatikan setiap kendaraan yang lewat, setiap suara langkah kaki yang terdengar, dan setiap bayangan yang melintas di depan pagar. Beberapa menit berlalu, tidak ada yang terjadi. Namun entah kenapa, Maya tidak beranjak. Ia tetap di sana, seolah tahu bahwa ia harus menunggu sedikit lebih lama. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian, suara yang sudah mulai ia kenali terdengar. Langkah kaki yang berhenti di depan rumah, diikuti dengan ketukan ringan di pintu. Tok, tok, tok. Maya tidak lagi terkejut. Ia bahkan tidak terburu-buru berdiri. Ia tersenyum kecil sebelum akhirnya berjalan menuju pintu. Saat pintu dibuka, pria itu kembali berdiri di sana, dengan seragam yang sama, dengan kotak paket di tangannya, dan dengan ekspresi tenang yang kini terasa familiar. "Selamat siang, Bu," ucapnya. "Siang," jawab Maya dengan nada yang lebih ringan dari sebelumnya. Ia menerima paket itu seperti biasa, namun kini gerakannya terasa lebih santai, tidak tergesa, tidak kaku. "Sepertinya hari ini tidak terlalu panas," ucap Maya sambil melihat ke arah luar. Pria itu mengangguk. "Iya, lebih adem dari kemarin," jawabnya. Percakapan sederhana itu kembali terjadi, namun kali ini terasa lebih alami, seolah mereka tidak lagi mencari topik, semua mengalir begitu saja. Setelah menandatangani tanda terima, Maya tidak langsung menutup pintu. Begitu juga dengan pria itu yang tidak langsung pergi. Ada jeda kecil yang kini terasa nyaman, bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang memberi ruang bagi keduanya untuk tetap berada di momen itu sedikit lebih lama. "Biasanya ramai terus ya kirimannya?" tanya Maya. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, hampir setiap hari," jawabnya. Maya tersenyum tipis. Ia tidak tahu kenapa pertanyaan sederhana seperti itu terasa penting untuk ditanyakan. Mungkin karena ia ingin percakapan itu tidak langsung berakhir. Atau mungkin karena ia mulai menikmati momen kecil itu. Hari itu berlalu seperti biasa. Namun ketika pria itu pergi, Maya masih berdiri di depan pintu beberapa detik lebih lama. Ia memperhatikan langkah pria itu yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit enggan menutup pintu. Bukan karena ia ingin sesuatu yang lebih, namun karena ia tidak ingin momen itu berakhir terlalu cepat. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu semakin terasa. Maya mulai menata waktunya secara tidak sadar. Ia memastikan dirinya sudah berada di dekat pintu atau jendela pada jam-jam tertentu. Bukan karena ia harus, namun karena ia ingin. Ia juga mulai lebih memperhatikan penampilannya. Bukan dengan berlebihan, namun cukup untuk membuat dirinya merasa lebih rapi dan nyaman. Ia merapikan rambutnya sebelum duduk di dekat jendela. Ia memilih pakaian yang lebih tertata. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu ia pikirkan.
kini menjadi bagian dari persiapan yang tidak ia sadari. Di sisi lain, pria itu juga mulai merasakan perubahan. Ia tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Namun setiap kali mendekati rumah itu, langkahnya terasa berbeda. Tidak lebih cepat, namun juga tidak tergesa. Seolah ada sesuatu yang membuatnya ingin menikmati perjalanan itu sedikit lebih lama. Ia mulai mengenali waktu, mulai memahami bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mungkin sedang menunggu, meskipun tidak pernah dikatakan. Suatu hari, ketika ia datang lebih awal dari biasanya, pintu masih tertutup. Ia mengetuk seperti biasa, namun tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi, masih tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kecewa, namun seperti ada yang kurang. Ia akhirnya meletakkan paket di tempat yang aman dan menuliskan catatan kecil, lalu pergi seperti biasa. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya sesekali kembali ke rumah itu. Sore harinya, Maya membuka pintu dan menemukan paket tersebut. Ia melihat catatan kecil yang ditinggalkan. Tulisan sederhana, namun cukup untuk membuatnya tersenyum. Ia menyadari bahwa hari itu terasa berbeda karena ia melewatkan satu momen kecil. Dan dari situ, ia mulai memahami sesuatu. Bahwa kebiasaan yang selama ini ia jalani ternyata memiliki arti lebih dari yang ia kira. Bukan hanya sekedar rutinitas, namun sebuah kehadiran yang perlahan menjadi penting. Sejak saat itu, Maya tidak lagi menganggap momen itu sebagai hal biasa. Ia mulai menjaganya, meskipun hanya dalam bentuk sederhana, meskipun hanya beberapa menit dalam sehari. Karena ia tahu, dari kebiasaan kecil itulah, sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa nyata di dalam hati. Siang itu tidak berjalan seperti biasanya. Langit yang sejak pagi terlihat cerah perlahan berubah menjadi lebih gelap. Awan tebal berkumpul, menutupi cahaya matahari yang sebelumnya terasa hangat. Udara pun berubah. Angin berhembus sedikit lebih kencang, membawa suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Maya berdiri di dekat jendela. Ia memperhatikan perubahan itu dengan diam. Entah kenapa, hatinya ikut rasa tidak tenang. Bukan karena ia takut hujan, namun karena ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah hari itu akan membawa sesuatu yang berbeda. Beberapa menit kemudian, suara rintik hujan mulai terdengar. Awalnya pelan, hanya seperti tetesan kecil yang jatuh di atap rumah. Namun tidak lama, hujan itu berubah menjadi lebih deras. Air turun dengan cepat, membasahi halaman dan jalan di depan rumah. Maya masih berdiri di sana, matanya tetap mengarah keluar. Namun kali ini, bukan hanya melihat hujan. Ia menunggu sesuatu. Tanpa sadar, ia melihat ke arah jam di dinding. Waktu menunjukkan jam yang sudah ia kenal. Jam di mana biasanya ada ketukan di pintu. Namun hari itu berbeda. Hujan turun cukup deras. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa ragu. Apakah hari ini akan tetap sama atau justru berbeda? Ia menarik napas pelan, mencoba menghilangkan perasaan yang mulai muncul. Mungkin hari ini tidak datang, gumamnya pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun langkahnya tidak beranjak dari jendela. Ia tetap berdiri di sana, menunggu. Beberapa saat berlalu. Suara hujan masih terdengar jelas. Jalanan di depan rumah terlihat hampir kosong. Tidak banyak kendaraan yang lewat. Semua tampak lebih sepi dari biasanya. Dan tepat ketika Maya mulai berpikir bahwa hari itu akan berbeda, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah kendaraan berhenti di depan rumah. Maya sedikit terkejut. Ia memperhatikan dengan lebih fokus. Dan benar saja, seseorang turun dari kendaraan itu, dengan seragam yang sudah ia kenali. Dengan langkah yang tetap tenang, meskipun hujan turun deras. Maya merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Bukan hanya karena pria itu datang, namun karena ia datang meskipun keadaan tidak mendukung. Ia tidak menunda, ia tidak menghindar. Ia tetap menjalankan apa yang harus ia lakukan. Tanpa sadar, Maya melangkah cepat menuju pintu. Ia membuka pintu sebelum pria itu sempat mengetuk. Pria itu terlihat sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum kecil. "Selamat siang, Bu," ucapnya, meskipun suaranya sedikit tertahan oleh suara hujan. Maya melihat keadaannya. Sebagian pakaiannya basah, rambutnya sedikit terkena air, dan kotak paket di tangannya terlihat ia jaga dengan hati-hati agar tidak terkena hujan. "Masuk dulu, hujannya deras," ucap Maya tanpa berpikir panjang. Kalimat itu keluar begitu saja. Pria itu terdiam sejenak. Seolah tidak menyangka akan mendengar hal itu. "Tidak apa-apa, Bu. Nanti saja," jawabnya pelan. Namun Maya menggeleng.
Tidak apa-apa, berteduh sebentar saja, katanya dengan nada yang lebih yakin. Pria itu akhirnya mengangguk. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Maya menutup pintu. Suara hujan kini terdengar lebih pelan dari dalam. Suasana menjadi lebih tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam ruangan itu. Untuk pertama kalinya, ada orang lain di dalam rumah itu. Maya berjalan ke dapur, mengambilkan handuk kecil. Ini, untuk mengeringkan, ucapnya sambil menyerahkan. Pria itu menerimanya dengan sedikit ragu. "Terima kasih, Bu," katanya. Maya mengangguk pelan. Ia kemudian berdiri tidak terlalu jauh. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuat suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada percakapan selama beberapa detik. Hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar. Namun keheningan itu tidak terasa canggung. Justru terasa hangat. "Maaf jadi merepotkan," ucap pria itu akhirnya. Maya menggeleng. "Tidak merepotkan," jawabnya singkat. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Terima kasih sudah tetap datang." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Maya, itu adalah ungkapan yang tulus. Pria itu sedikit terdiam. Ia menatap Maya sejenak. "Sudah tugas saya, Bu," jawabnya. Namun kali ini, nada suaranya terasa berbeda. Lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang ia rasakan, namun tidak ia ungkapkan. Beberapa menit berlalu. Hujan mulai sedikit mereda. Namun suasana di dalam rumah itu sudah berubah. Tidak lagi terasa terlalu sunyi, tidak lagi terasa kosong seperti sebelumnya. Maya mengambil 2 gelas air hangat dan meletakkannya di meja. "Minum dulu," ucapnya pelan. Pria itu mengangguk. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang tetap terjaga. Namun untuk pertama kalinya, mereka berbagi waktu lebih lama dari biasanya. Percakapan mulai mengalir. Tentang hal-hal sederhana, tentang pekerjaan, tentang hari-hari yang mereka jalani. Tidak ada yang terlalu pribadi, namun cukup untuk membuat mereka saling mengenal lebih jauh. Maya mulai melihat sisi lain dari pria itu. Bukan hanya sebagai seseorang yang datang membawa paket, namun sebagai seseorang yang memiliki cerita. Dan di sisi lain, pria itu juga mulai melihat Maya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai penerima paket, namun sebagai seseorang yang menyimpan banyak hal di dalam hatinya. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Hujan akhirnya benar-benar reda. Pria itu berdiri. "Sepertinya saya harus lanjut, Bu," ucapnya. Maya mengangguk pelan. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan saat itu. Bukan sedih, namun seperti ada sesuatu yang akan berubah setelah momen itu. "Terima kasih sudah mampir," ucap Maya. Pria itu tersenyum kecil. "Iya, Bu, terima kasih juga," jawabnya. Ia kemudian melangkah keluar. Maya berdiri di depan pintu, memperhatikan langkahnya yang perlahan menjauh. Namun kali ini, perasaan yang ia rasakan tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia menutup pintu perlahan. Lalu berdiri diam beberapa saat. Momen itu masih terasa jelas di dalam pikirannya. Tentang bagaimana semuanya terjadi begitu sederhana, namun memiliki arti yang begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya, Maya menyadari sesuatu. Bahwa pertemuan itu bukan lagi sekadar kebiasaan, namun telah menjadi bagian dari hidupnya. Pagi datang dengan cara yang terasa lebih lembut dari biasanya. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela, menyentuh lantai rumah yang bersih dan tenang. Udara terasa segar setelah hujan semalam, dan suasana sekitar tampak lebih hidup. Namun yang paling terasa berbeda bukanlah suasana di luar, melainkan perasaan di dalam hati Maya. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bukan juga karena suara dari luar. Namun karena pikirannya tidak benar-benar beristirahat semalaman. Momen kemarin terus terulang di dalam ingatannya. Tentang hujan, tentang pintu yang terbuka, dan tentang seseorang yang untuk pertama kalinya berada di dalam rumahnya setelah sekian lama. Maya duduk di tepi tempat tidur.
ia memandang ke arah jendela dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Ia tidak merasa gelisah, namun juga tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang cukup lama. Ia menarik napas perlahan, lalu berdiri, merapikan tempat tidurnya seperti biasa. Namun kali ini, setiap gerakan terasa lebih ringan, seolah ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya. Maya berjalan menuju dapur. Ia menyiapkan minuman hangat seperti biasa. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini ia tidak merasa terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya. Ia menikmati setiap langkah kecil yang ia lakukan. Dari menuangkan air, menunggu hingga hangat, hingga akhirnya duduk di kursi sambil memegang cangkir. Ia menyesap pelan. Rasanya masih sama, namun perasaannya berbeda. Ada kehangatan lain yang tidak berasal dari minuman itu. Maya tersenyum kecil. Senyum yang muncul tanpa ia sadari. Ia mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin sulit ia menemukan kata yang tepat. Apakah ini hanya kebahagiaan sesaat, ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Ia tidak tahu. Namun satu hal yang ia sadari, bahwa kehadiran pria itu kini tidak lagi terasa biasa baginya. Hari berjalan seperti biasa, namun Maya mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia lebih sering melihat jam, lebih sering memperhatikan suara di luar, dan lebih sering duduk di dekat jendela. Bukan karena ia harus, namun karena ia ingin. Siang itu, seperti biasa ia sudah berada di tempatnya. Duduk di dekat jendela, memandang ke arah jalan. Namun kali ini, tatapannya tidak kosong. Ada harapan kecil di dalamnya. Harapan yang tidak ia ucapkan, namun terasa jelas di dalam hatinya. Beberapa menit berlalu, suasana masih tenang. Namun Maya tidak beranjak, ia tetap di sana. Menunggu, dan ketika suara yang sudah ia kenali kembali terdengar, hatinya langsung merespons. Suara kendaraan yang berhenti, langkah kaki yang mendekat, dan ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Maya berdiri lebih cepat dari biasanya. Langkahnya terasa lebih ringan. Ia membuka pintu tanpa menunggu lama. Pria itu kembali berdiri di sana. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Maya melihatnya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang datang membawa paket, namun sebagai seseorang yang membawa perasaan yang sulit ia jelaskan. "Selamat siang, Bu," ucap pria itu. "Siang," jawab Maya dengan senyum yang lebih jelas. Ia menerima paket seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak ingin percakapan itu berakhir terlalu cepat. "Hari ini tidak hujan," ucap Maya ringan. Pria itu tersenyum. "Iya, lebih enak jalannya," jawabnya. Maya mengangguk. Percakapan sederhana itu terasa lebih berarti dari sebelumnya. Setelah menandatangani tanda terima, Maya tidak langsung menutup pintu. Ia berdiri sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Pria itu juga tidak langsung pergi. Ia menunggu, tanpa tekanan, tanpa tergesa. Seolah memahami bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. "Apa biasanya rutenya selalu lewat sini?" tanya Maya akhirnya. Pria itu mengangguk pelan. "Iya, sering," jawabnya. Maya tersenyum kecil. "Berarti sering juga ke sini," katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dalamnya ada makna yang lebih dalam. Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Keheningan kembali hadir, namun kali ini terasa berbeda. Lebih hangat, lebih nyaman, dan lebih jujur. Maya akhirnya menyadari sesuatu, bahwa ia tidak lagi sekadar menikmati momen itu, namun mulai merasakan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa rencana. Ia tidak tahu kapan perasaan itu mulai muncul, tidak tahu bagaimana itu berkembang. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Maya menarik napas pelan. Ia tidak merasa takut, namun juga tidak sepenuhnya yakin. Karena membuka hati bukanlah hal yang mudah, terutama setelah ia pernah merasakan kehilangan. Namun di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuatnya ingin mencoba lagi. Bukan karena ia harus, namun karena ia ingin. Pria itu akhirnya melangkah pergi seperti biasa. Namun kali ini, Maya tidak hanya berdiri di pintu. Ia memperhatikan lebih lama, seolah tidak ingin melewatkan momen itu begitu saja. Saat pintu tertutup, Maya tetap berdiri di sana. Ia menyentuh gagang pintu dengan pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui sesuatu dalam hatinya.
bahwa perasaan itu nyata, bahwa ia mulai peduli, dan bahwa kehadiran seseorang yang sederhana bisa membawa perubahan yang begitu besar. Pagi itu datang dengan cara yang terasa berbeda, bukan karena cahaya matahari yang lebih terang, bukan karena udara yang lebih sejuk, namun karena hati Maya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan, ada harapan kecil, dan ada sesuatu yang membuatnya ingin menjalani hari dengan lebih sadar. Maya duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak langsung berdiri. Matanya memandang ke arah jendela, tempat cahaya pagi mulai masuk perlahan. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan, seolah ingin menenangkan sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Selama ini ia selalu berusaha menjalani hidup dengan apa adanya, tidak berharap terlalu banyak, tidak membuka diri terlalu jauh. Bukan karena ia tidak ingin, namun karena ia pernah merasa cukup dengan kesendirian, atau setidaknya ia mencoba merasa cukup. Namun sekarang perasaan itu mulai berubah, perlahan, tanpa disadari, dan kini ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Maya berdiri. Ia merapikan tempat tidurnya seperti biasa, namun kali ini gerakannya terasa lebih ringan. Tidak ada beban yang mengikutinya seperti hari-hari sebelumnya. Ia berjalan menuju dapur, menyiapkan minuman hangat. Namun bukan itu yang memenuhi pikirannya, melainkan satu hal sederhana. Apakah hari ini ia akan datang? Pertanyaan itu muncul begitu saja, dan untuk pertama kalinya Maya tidak mencoba menolaknya. Ia membiarkan pertanyaan itu ada. Ia duduk di kursi dekat jendela, tempat yang kini terasa lebih berarti dari sebelumnya. Dari sana ia bisa melihat jalan di depan rumah, melihat setiap gerakan kecil yang terjadi di luar, dan menunggu. Namun kali ini penantian itu tidak terasa berat, justru terasa hangat, seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang ia inginkan, meskipun belum tentu datang. Waktu berjalan perlahan, jarum jam bergerak tanpa suara, dan Maya tetap di sana, tidak tergesa, tidak gelisah, hanya menunggu dengan perasaan yang lebih jujur dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian suara yang sudah sangat ia kenali terdengar. Suara kendaraan yang berhenti, langkah kaki yang mendekat, dan ketukan ringan di pintu. Tok, tok, tok. Maya tidak langsung berdiri. Ia tersenyum kecil terlebih dahulu, seolah memastikan bahwa perasaan yang ia rasakan itu nyata. Lalu ia berjalan menuju pintu, dengan langkah yang tenang, namun pasti. Saat pintu terbuka, pria itu kembali berdiri di sana, dengan seragam yang sama, dengan sikap yang sama, namun kini dengan makna yang berbeda. "Selamat siang, Bu," ucapnya seperti biasa. Namun kali ini suara itu terasa lebih dekat, lebih akrab. "Siang," jawab Maya dengan senyum yang tidak lagi ia sembunyikan. Ia menerima paket seperti biasa, namun kali ini tangannya tidak langsung melepaskannya. Ada jeda kecil, dan dalam jeda itu ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun belum ia temukan kata yang tepat. Pria itu memperhatikan. Ia tidak terburu-buru. Ia menunggu. Seolah memahami bahwa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Maya menarik nafas pelan. Ia tahu bahwa momen seperti ini tidak datang setiap hari. Dan jika ia kembali menahannya, mungkin ia akan kembali ke perasaan yang sama seperti sebelumnya. "Aku ingin bertanya sesuatu," ucap Maya akhirnya. Nada suaranya pelan, namun jelas. Pria itu mengangguk. "Silahkan, Bu," jawabnya tenang. Maya menatapnya sejenak. Ia mencoba memastikan bahwa apa yang akan ia katakan bukan hanya perasaan sesaat, namun sesuatu yang benar-benar ia rasakan. "Selama ini, kamu hanya datang karena pekerjaan, kan?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun di dalamnya ada makna yang lebih dalam. Ada rasa ingin tahu, ada harapan, dan ada sedikit keraguan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia terdiam beberapa detik, seolah memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Lalu ia tersenyum kecil. "Awalnya, iya," jawabnya pelan. Maya menahan nafas sejenak. Namun pria itu melanjutkan. "Tapi sekarang, sepertinya tidak hanya itu." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Maya bergetar. Ia tidak berkata apa-apa, namun matanya tidak bisa menyembunyikan apa yang ia rasakan. Pria itu menatapnya dengan lebih jujur dari sebelumnya.
Kadang, saya juga merasa ada alasan lain untuk datang ke sini. Lanjutnya, tidak ada kata yang berlebihan. Tidak ada janji yang diucapkan. Namun kejujuran itu terasa jelas. Maya tersenyum kecil. Senyum yang tidak dipaksakan. Senyum yang lahir dari perasaan yang akhirnya ia terima. Berarti, kita sama. Ucapnya pelan. Keheningan kembali hadir. Namun kali ini, bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh arti. Mereka tidak perlu banyak bicara, karena apa yang mereka rasakan sudah cukup jelas. Beberapa saat kemudian, pria itu akhirnya melangkah mundur. Sepertinya saya harus lanjut, ucapnya. Maya mengangguk. Iya, jawabnya. Namun kali ini, tidak ada rasa berat saat ia mengatakan itu. Karena ia tahu, sesuatu sudah berubah. Sesuatu sudah terucap. Dan sesuatu sudah dipahami tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Pria itu tersenyum, lalu berjalan pergi seperti biasa. Namun langkahnya terasa berbeda, lebih ringan, dan lebih pasti. Maya berdiri di depan pintu, memperhatikan sampai sosok itu tidak lagi terlihat. Namun kali ini, ia tidak merasa kosong. Ia tidak merasa kehilangan. Karena ia tahu, apa yang ia rasakan tidak lagi sepihak. Ia menutup pintu perlahan, lalu bersandar sejenak. Matanya terpejam, dan senyum kecil kembali muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya berasa hatinya benar-benar terbuka. Bukan karena ia dipaksa, namun karena ia siap. Ia berjalan kembali ke dalam rumah. Namun rumah itu tidak lagi terasa sama. Tidak lagi terasa sunyi seperti sebelumnya. Karena kini, ada sesuatu yang mengisi ruang itu. Bukan sesuatu yang terlihat, namun sesuatu yang terasa. Sebuah perasaan yang sederhana, namun cukup untuk membuat semuanya berubah. Tidak semua kisah cinta dimulai dengan sesuatu yang besar. Tidak selalu diawali dengan pertemuan yang direncanakan. Tidak selalu hadir dengan kata-kata yang indah. Kadang justru berawal dari hal yang sangat sederhana. Sebuah ketukan di pintu, sebuah sapaan singkat, dan sebuah kehadiran yang awalnya terasa biasa saja. Namun dari hal-hal kecil itulah, sesuatu yang lebih dalam bisa tumbuh. Maya tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang terasa sepi bisa berubah hanya karena seseorang yang datang tanpa rencana. Ia tidak mencari, ia tidak berharap terlalu jauh. Ia hanya menjalani hari seperti biasa. Namun ternyata, hidup memiliki cara sendiri untuk mempertemukan orang-orang yang tepat di waktu yang tidak terduga. Begitu juga dengan pria itu. Ia tidak datang dengan janji atau niat besar. Ia hanya menjalankan tugasnya setiap hari. Namun tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil telah membawa perubahan besar bagi seseorang. Dan pada akhirnya, mereka sama-sama belajar satu hal penting, bahwa perasaan tidak selalu datang dengan cepat. Kadang ia tumbuh perlahan, dari kebiasaan, dari perhatian kecil, dan dari kehadiran yang konsisten. Mereka tidak terburu-buru, tidak memaksakan keadaan. Mereka hanya membiarkan semuanya berjalan dengan jujur. Karena cinta yang tumbuh dengan cara seperti itu, biasanya lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bertahan lama. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran sederhana namun berarti. Jangan meremehkan hal kecil dalam hidup, karena seringkali kebahagiaan justru datang dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. Jangan menutup hati terlalu rapat hanya karena pernah terluka, karena tidak semua orang datang untuk menyakiti. Dan yang paling penting, jika suatu hari ada seseorang yang hadir dengan cara yang sederhana, namun membuat hari-hari kita terasa lebih berarti, mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk kembali percaya, kesempatan untuk kembali merasakan, dan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk mendukung channel Kisah Luna agar terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.